Berdasarkan respon dari pasien untuk respon membuka mata, kita beri skor 4. Assalamualaikum Ibu, dengan Ibu siapa? Fatimah binti Imron. Sudah menikah Bu? Belum. Ibu ya, berdasarkan respon untuk respon verbal, di sini kita beri skor 5, di mana pasien masih bisa menjawab dengan benar. Kemudian Ibu bisa tolong minta angkat tangan sebelah kanannya. Ibu bisa minta tolong angkat tangan kiri. Nah, dari respon motor ini pasien dapat melokalisir rasa nyeri, kita beri skor 5. Baik Ibu, dari hasil pemeriksaan tadi, baik dari respon membuka mata kita beri skornya 4, kemudian respon pada respon verbal kita beri skornya 5, dan pada respon motorik kita beri skornya 5. Nah, jadi hasil pemeriksaan GCS Ibu 14 Bu ya. Lalu kita menginterpretasikan hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan Ibu GCS-nya 14 berarti masih di tingkat somnolen, di mana keadaan dapat pulih penuh apabila dirangsang. Nah, di sini tingkat ini ditandai dengan pasien mudah dibangunkan, kemudian dengan langsung membuka mata spontan, kemudian masih dapat menjawab dengan pertanyaan dengan baik, dan juga mampu melokalisir rasa nyeri. Baik Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan saraf kranialis untuk mengetahui apakah masih berfungsi dengan normal atau tidak. Nah, nanti pada pemeriksaan ini saya akan memberikan beberapa instruksi kepada Ibu. Ibu hanya perlu melakukan instruksi dari saya. Nah, insya Allah pada pemeriksaan ini Ibu jangan khawatir, jangan stres, dan nanti apabila kemungkinan Ibu merasakan rasa tidak nyaman ataupun rasa nyeri, Ibu bisa beritahukan langsung kepada saya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Baik, untuk pemeriksaan saraf kranialis 1 atau olfaktorius, pertama kita memastikan lubang hidung pasien itu dalam keadaan tidak ada sumbatan ataupun kelainan setempat. Kemudian kita persiapkan perangsang baunya. Di sini ada kopi, di sini ada tembakau, dan di sini ada teh. Nah, Ibu boleh tutup matanya, kedua matanya, dan boleh salah satu lubang hidung sebelah kanannya ditutup Ibu. Ya, nanti Ibu bisa ketahui ini bau apa kira-kira? Kopi dokter. Baik Ibu ya. Yang kedua ini kira-kira bau apa Ibu? Tembakau Ibu ya. Baik ya, benar ya. Yang ketiga ini bau apa Ibu kira-kira? Ini teh. Baik Bu ya. Sekarang boleh masih pejamkan mata, tapi lubang hidung sebelah kiri Bu ditutup, boleh? Ini bau apa Ibu? Kopi dokter. Baik. Ini bau apa ya Ibu? Tembakau. Benar ya. Ini bau apa Ibu? Teh dokter. Baik, terima kasih Bu ya. Ibu boleh membuka mata kembali. Dari hasil pemeriksaan tadi setelah dibandingkan semuanya dalam keadaan normal Bu ya, tidak ada kelainan, dan indera pembaunya masih berjalan baik. Kita mau pemeriksaan kranialis 346, yaitu namanya itu oculomotorius, trochlearis, dan abdusen. Pertama kita lihat bagaimana pemeriksaan pupil Ibu ya Bu ya. Nah, di sini kita lihat bagaimana bentuk pupilnya, ukurannya, apakah isokor atau tidak, kemudian bagaimana refleks cahayanya tadi, kemudian bagaimana akumulasinya dan konsensualnya. Kemudian pemeriksaan kelopak mata Ibu boleh ditutup matanya Ibu, boleh dibuka lagi Ibu. Nah, di sini kita lihat kondisinya, apakah sedoptosis atau setengah tertutup ataupun ptosis. Nah, kemudian pemeriksaan bola matanya Ibu boleh ikutin tangan saya. Nah, di sini kita perhatikan apakah dalam keadaan ortho atau normal itu. Kemudian divergen, convergen, skew deviation, dan deviation conjugi. Selanjutnya kita pemeriksaan gerak perusut Ibu ya. Nah, di sini Ibu mengikutin, nanti saya instruksikan jari saya, Ibu hanya perlu mengikutin tapi jangan digerakkan kepalanya Bu ya. Ke lateral, superior, inferior, medial kembali, lateral, superior, inferior. Baik Ibu, pada pemeriksaan ini semuanya dalam kondisi normal, tidak ada kelainan bola mata ataupun pupilnya, semuanya dalam keadaan normal Bu ya. Kita akan melakukan pemeriksaan saraf kranialis 5 Bu ya, atau nama lainnya terminalis. Nah, di sini saya melakukan inspeksi dulu.
bagian pipi pasien kita lihat bagaimana apakah ada atrofi dan otot-otot masseter dan terminalis. Kemudian maaf ibu ya, saya akan melakukan palpasi. Ibu bisa merapatkan giginya sekencang-kencangnya. Di sini kita nilai bagaimana tonus dan konstruksinya. Kemudian yang ketiga, ibu bisa buka mulutnya. Saya akan pakai tang depresor. Nanti ibu gigit bu ya. Jadi gigit ya bu. Nah di sini kita tarik, kita nilai bagaimana paralisis ototnya atau apakah ada atau tidak. Ibu boleh membuka mulutnya. Kemudian nah di sini kita lihat apakah ada deviasinya atau tidak. Kemudian ibu boleh tutup kembali. Nah selanjutnya kita ibu boleh rahangnya digerakkan satu sama lainnya. Kita lihat apakah ada tahanan atau tidak. Oke baik bu ya. Tidak ada paralisis bu ya, semua dalam keadaan normal ibu. Ibu selanjutnya kita akan melakukan masih di pemeriksaan nervus 5 ini, tapi kita akan melakukan sensoriknya ibu ya. Nah di sini saya akan meraba nervus 5 dermatom 1, 2, 3-nya. Apakah ibu merasakan sesuatu sensasi rabanya? Iya dokter. Kalau di sini apakah merasakan hal yang sama? Iya dokter. Sama seperti tadi bu ya? Iya sama. Kalau di sini? Sama dokter. Baik bu ya. Nah kemudian selanjutnya kita akan melakukan refleks di mandibular. Baik ibu, dari semua hasil pemeriksaan tadi motorik ataupun sensorik pada pemeriksaan nervus 5 trigeminalis ini semuanya dalam keadaan normal ibu ya, tidak ada kelainan, tidak ada deviasi. Baik ibu, dari pemeriksaan saraf kranialis 1, 3, 4, 6, dan 5 tadi kita udah selesai bu ya. Dari semua pemeriksaan tidak ditemukan kelainan dan semuanya dalam keadaan normal bu ya. Nanti apabila ibu merasakan keluhan lain, ibu bisa datang kembali dan kita akan melakukan follow up lebih lanjut. Apakah ada yang ingin ibu tanyakan kembali? Tidak dokter. Baik, terima kasih bu ya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan saraf kranialis 7 dan 12 bu ya, yaitu facialis dan hipoglossus. Nah nanti saya akan memberikan instruksi kepada ibu. Ibu hanya cukup perlu mengikuti instruksinya saja. Ibu jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Nah nanti apabila ibu merasakan rasa tidak nyaman ataupun rasa nyeri selama pemeriksaan, ibu bisa tolong langsung beritahukan kepada saya bu ya. Apakah ibu bersedia? Iya dokter. Ibu, kita akan memulai pemeriksaan saraf 7 facialis bu ya. Ini pemeriksaan motorik. Nah jadi di sini pertama kita perhatikan kesimetrisan wajah pasien. Nah kemudian kita perhatikan kerutan di dahi, kita perhatikan pelika nasolabialis, kita perhatikan sudut mulut, kemudian kita perhatikan visura palpebranya. Ibu boleh naikkan alisnya ibu, kerutkan dahinya. Nah di situ kita lihat bagaimana kerutannya. Jika terjadi kelumpuhan maka kerutan itu akan menghilang. Nah kemudian ibu boleh saya minta tolong pejamkan mata ibu. Maaf ya ibu, ibu tetap kepejamkan mata ibu. Nah jika terjadi kelumpuhan maka tidak akan bisa mempertahankan kelopak matanya. Selanjutnya pada pemeriksaan motor terakhir ini ibu boleh menyeringai, boleh mencucurkan bibir, boleh menggembungkan. Nah di situ kita lihat bagaimana kesimetrisannya. Pada pemeriksaan sensorik ini kita persiapkan. Di sini ada gula dan garam bu ya yang telah saya siapkan. Nah ibu boleh membuka menjulurkan lidah ibu. Lagi bu. Bisa ibu, bagaimana ibu rasanya? Manis dokter. Baik, ibu boleh berkumur-kumur ya ibu. Baik ibu, silakan berkumur-kumur. Baik ibu ya. Sekarang ibu bisa menjulurkan lidah lagi. Bagaimana rasanya ibu? Asin dokter. Baik ibu, ibu boleh berkumur-kumur lagi bu ya. Ibu, dari pemeriksaan motorik dan sensorik pada saraf kranialis 7 yaitu facialis, semuanya dalam keadaan normal bu ya. Semuanya masih dapat berfungsi dengan baik dan tidak ada keabnormalan bu ya. Kita akan melakukan pemeriksaan saraf kranialis 12 ya bu ya, hipoglossus. Nah di sini ibu boleh membuka mulutnya ibu. Nah kita akan memperhatikan lidah. Apakah ada deviasi, boleh tutup kembali bu. Apakah ada deviasi, kemudian apakah ada atrofi tadi, apakah ada fasikulasi dan ditemukannya tremor. Tapi alhamdulillah tidak ada kelumpuhan bu ya, semuanya normal. Kemudian ibu boleh membuka lagi, maaf ya bu, boleh dijulurkan lidahnya. Nah di situ kita lihat apakah ada deviasi atau tidak. Boleh tutup kembali bu. Nah di situ jika lumpuh itu akan mencong ke bagian bawah. Ibu boleh menggembungkan ya, terus ibu menekankan pipi ibu, lidah. Nah ya benar bu. Nah di sini saya tekan, maaf ya bu. Mulai sebelah. Nah
Baik Ibu, terima kasih. Di sini kita menilai bagaimana kekuatan dari lidahnya. Nah, Ibu, dari pemeriksaan saraf 12 ini telah selesai, Bu ya. Alhamdulillah tidak ditemukan adanya deviasi ataupun tremor di lidah Ibu, semuanya bernormal Bu ya. Terima kasih Bu. Nanti apabila Ibu merasakan keluhan lain terutama di bagian lidah, nah itu Ibu bisa langsung kembali ke sini dan kita akan melakukan follow up lebih lanjut. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali Bu? Tidak ada dokter. Terima kasih Bu ya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan refleks fisiologis Bu ya. Nah, pada pemeriksaan ini Bu jangan takut, gak usah khawatir dan gak usah cemas. Nah, tapi jika nanti selama pemeriksaan Ibu merasakan rasa nyeri misalnya ataupun ketidaknyamanan, Ibu boleh langsung sampaikan kepada saya. Apakah Ibu bersedia? Iya dokter, saya bersedia. Sekarang kita langsung melakukan pemeriksaan refleks fisiologis ya Ibu. Ini akan saya lakukan pemeriksaan bicep dan juga tricep. Ibu duduk yang rileks dan tenang saja. Maaf Ibu, tangan Ibu bisa. Nah ya, tangan Ibu, kita letakkan tangan pasien di atas tangan kita, posisi seperti ini. Dan posisinya kita antara fleksi dan ekstensi dan prone atau melungkup. Kemudian pada bicepnya, maaf Ibu ya, kita ketuk dari pelan, sedang, kuat. Di sini kita lihat refleks bicepnya. Kemudian masih posisi yang sama kita lakukan untuk tricepnya, dari pelan, sedang, kuat. Terima kasih Bu ya. Seperti yang tadi, tangan sebelah kanannya, mohon maaf, di atas tangan saya Bu ya. Nah, di sini kita ketukkan pada bicepnya, lakukan hal yang sama, dari pelan, sedang, kuat. Kemudian bagian tricepnya lakukan hal yang sama, dari pelan, sedang, kuat. Terima kasih Bu ya. Baik Ibu, kita melakukan refleks patella. Selanjutnya Ibu boleh bisa duduk dengan tenang saja. Ibu boleh sebelumnya tangannya dikayak seperti ini, kita mengalihkan perhatian pasien. Kemudian kita menyentuh bagian tendon patellanya di kiri dan kanan. Lalu kita sentuh bagian otot paha distalnya. Lalu kita pukul, kita ketuk bagian tendon patellanya dengan hammer, sebelah kanan, sebelah kiri. Nah, akan ada bunyi kontraksi atau ekstensi otot quadriceps di kaki bagian bawah. Terima kasih Bu ya. Baik Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tendon asilas Ibu ya. Ibu dalam keadaan duduk, boleh Ibu kakinya sedikit dorsifleksi atau ditekuk sebegini ya, benar Bu ya. Nah, di sini kita pemeriksaan memegang untuk meregangkan asilasnya, lalu kita pukul dengan hammer secara ringan dan cepat. Nah, di sini seperti ini akan ada gerakan fleksi secara tiba-tiba. Terima kasih Bu ya. Ibu, dari pemeriksaan fisiologis kita tadi, dari awal sampai terakhir tadi, alhamdulillah semuanya dalam keadaan normal Ibu ya, tidak ditemukan kelainan. Nah, nanti apabila suatu saat nanti Ibu mengalami keluhan kembali pada bagian yang kita periksa tadi, Ibu bisa kembali dan kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apakah sebelumnya ada yang ingin ditanyakan kembali Bu? Tidak ada dokter. Terima kasih Ibu ya.